Baik, kami akan menjelaskan materi rangkaian listrik AC dengan topik sinyal sinusoidal. Yang pertama, pengertian dari sinyal sinusoidal. Sinyal sinusoidal yang bisa disebut dengan sinusoid adalah bentuk gelombang fundamental yang paling dasar dalam sains, teknik, dan matematika. Sinyal ini menggambarkan osilasi atau getaran periodik yang mulus dan berulang. Selanjutnya, karakteristik utama dari sinyal sinusoidal. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo adalah nilai puncak atau simpangan maksimum dari sinyal, diukur dari titik tengah yaitu 0. Ini menentukan kekuatan atau intensitas sinyal dalam konteks listrik. Ini mewakili tegangan puncak yaitu Vp atau arus puncak yaitu Ip. Yang kedua adalah frekuensi dan periode. Kedua parameter ini saling terkait erat dan menentukan seberapa cepat sinyal berosilasi. Yaitu frekuensi menunjukkan jumlah siklus yaitu putaran lengkap yang terjadi dalam satu detik. Satuannya adalah Hertz. Contohnya ada pada listrik PLN di Indonesia memiliki frekuensi 50 Hz, artinya tegangannya berosilasi 50 kali setiap detiknya. Yang selanjutnya ada periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus penuh. Satuannya adalah detik, yaitu second. Periode adalah kebalikan dari frekuensi, dan T sama dengan 1/F. Yang ketiga adalah fasa. Fasa atau sudut fasa adalah parameter yang sedikit lebih abstrak. Ini menggambarkan posisi awal atau pergeseran gelombang pada saat T sama dengan 0. Fasa diukur dalam derajat atau radian. Jika dua sinyal sinusoidal memiliki frekuensi yang sama tetapi fasanya berbeda, mereka akan dimulai pada titik yang berbeda dalam siklusnya. Selanjutnya ada representasi matematis dari sinyal sinusoidal. Secara matematis, sinyal sinusoidal sebagai fungsi waktu T dapat dinyatakan sebagai Vt A sin omega T plus Pi. Dan keterangannya, Vt yaitu nilai sesaat dari sinyal pada waktu T, yaitu dan A amplitudo nilai puncak, dan sin fungsi. Sinus memberikan bentuk gelombang osilasi, dan omega frekuensi sudut. T itu sebagai waktu. Untuk lebih paham bagaimana rumus sinyal sinusoidal bekerja, maka disajikan contoh seperti berikut. Oke, jadi teman-teman kita langsung menuju ke contoh soal aja biar nggak pusing-pusing banget. Untuk soal pertama, yaitu menghitung sudut fasa di antara V1 sama dengan minus 10 cos omega T plus 50 derajat dan V2 nya 12 sin omega T minus 10 derajat. Nah, ini menentukan mana sinyal yang mendahului. Kemudian untuk mengerjakannya kita harus mengetahui beberapa hal berikut. Yang pertama, apakah frekuensinya sama? Nah, di sini sama-sama omega T, V1 omega T dan V2 sama-sama omega T. Nah, maka frekuensinya sama, kita bisa centang. Nah, yang kedua, apakah bentuk V1 dan V2-nya sama? Maksud dari bentuk ini apa? V1 memiliki bentuk cos dan V2 memiliki bentuk sin. Jadi bentuknya ini berbeda. Apakah bentuknya sama? Tidak. Maka kita silang. Dan kemudian setelah bentuknya kita bisa menentukan apakah tandanya sama, plus plus atau minus minus. Nah, di sini V1-nya minus tapi V2-nya plus, maka tandanya tidak sama. Itu karena bentuknya tidak sama, maka kita harus samakan dulu. Nah, kita mau convert ke sin. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengurangi theta ini dari yang V1 ini, kita mau baca di sin, berarti theta dikurangi 90 derajat. Nah, di sini kan 50 derajat, ini dikurangi 90 derajat. Nah, setelah itu bisa menjadi 10 sin omega T minus 40. Nah, 40 ini dikarenakan theta tadi dikurangi 90. Nah, ini adalah contoh sinyalnya. Nah, ini kita nanti akan simulasikan di LT Spice di akhir video nanti. Di sini kita bisa lihat sinyalnya bahwa V1 mendahului V2. Kemudian pada contoh berikutnya, yaitu contoh kedua, kita memiliki persamaan Vt sama dengan 5 sin 4 pt minus 60 derajat. Hitunglah amplitudo, fasa, sudut frekuensi, periode, dan frekuensi. Nah, di sini kan kita memiliki persamaan Vt sama dengan 5 sin 4 pt minus 60 derajat. Nah, ini kan sama dengan rumusnya, yaitu Vt sama dengan Vm, yaitu ini amplitudonya, sin omega T minus pi. Nah, di sini untuk mencari amplitudonya kita kan sudah tahu nih, diketahui 5 sin ini, Vm ini sama dengan tegangan puncak. Nah, kita Vm nya sama dengan 5, berarti amplitudo sama dengan 5. Frekuensi sudut sama dengan 4pi radian per second.
sudut fasanya. Nah, di sini kan minus 60. Nah, di sini kan 60 nih. Nah, kita bisa tulis 60 derajat. Nah, untuk mencari periode kita kan mengetahui bahwa omega itu sama dengan 2πf. Nah, f sendiri kan rumusnya 1/t. Maka di sini t-nya ini bisa kita balik menjadi t sama dengan 2pi per omega. Nah, omega ini dimasukkan menjadi sama dengan 2pi per 4pi. Nah, ini tinggal kita bagi aja sama dengan 0,5 second. Maka frekuensinya jadi 2 Hz. Kedua ini bersamanya juga akan disimulasikan di LT Spice setelah ini. Oke teman-teman, berdasarkan dari penjelasan dua contoh soal tadi, di sini kita akan mensimulasikan dua contoh soal di LT Spice-nya. Oke, awal mula kita buka file baru untuk membuat sketch baru ya. Kita klik ini. Kemudian di sini ada toolsnya. Ini ada tegangan, ini ground, ini resistor, ini kapasitor. Ini ada voltage-nya. Kita klik kiri, kemudian kita klik kiri lagi untuk menambahkan. Ini otomatis langsung kayak ngeduplikat ya teman-teman. Di sini kita klik kiri lagi. Kita hapus dulu yang tadi ya, agak salah nih. Kemudian di sini kita butuh resistor gitu ya. Jadi ini kayak komponen semuanya kita agak cantumkan semua dulu. Kita pasang dulu. Terus klik kiri untuk menghilangkan. Terus kita klik groundnya kita pasang sini. Klik kiri. Oke, kemudian kalau sudah kayak komponen kayak tegangan sama resistor sama ground sudah terpasang, kita sambungin komponennya menjadi satu agar tetap terhubung. Jadi kita pada pin groundnya kita klik kiri untuk memasangkan sambungannya, kemudian untuk membelokkan sambungan kita klik kiri lagi, kita sambungkan ke pin resistor 1 ya untuk V1 nya kita klik kiri, kemudian untuk resistor ke tegangannya kita juga sambungin. Ini groundnya masih kurang satu ya teman-teman, kita pasang sini aja, kemudian kita sambungin lagi untuk V2 nya kayak sambungin ke resistor R2. Oke, setelah kita sambungin untuk V1 dan V2, kita sambungin dari resistor, ground sama tegangannya. Kemudian untuk mengisi dari V1 dan V2 nya, kita klik kursornya, kita arahkan ke V2 ini, kita klik kanan untuk, kemudian akan muncul voltage source untuk V2. Nah, kita pilih advance untuk mengisinya. Nah, kita pilih scene A ini untuk mengisi kayak amplitudo, frekuensi, periode sama beda fasenya, sudut fasenya. Kemudian kita klik. Nah, kita isi amplitudonya berdasarkan contoh soal nomor 1 tadi. Untuk V1 itu amplitudenya bernilai 10, kita isikan nilai 10. Terus frekuensinya kan masih omega T kan teman-teman tadi. Nah, kita misalkan aja jadi 10 Hz aja ya, nanti kita samakan sama yang V2. Kemudian T nilainya kan rumusnya 1/F, T sama dengan 1/F, jadi nilainya 1/10. 1/10 sama dengan 0,1. Kita isikan 0,1. Terus untuk sudut fasenya di sini minus 40. Kemudian setelah semua diisi, terus kalau untuk yang DC offset theta itu kita nggak usah isi, jadi kayak nggak apa-apa dikosongin aja. Terus kita klik OK. Kemudian untuk yang V2 nya ini V2 ya, ini V1 V2 agak ada kesalahan tadi. Kan tadi ada kesalahan nih teman-teman. Nah, kita daripada nanti bingung sendiri kan ini V2. Kan tadi contoh soalnya V1 sama V2 Mas. Nah, kita langsung ganti saja nih. Kita kursornya kita arahkan ke nama tegangannya kan ini masih V2 sama V3. Harusnya kan V1 sama V2. Nah, ini kita ganti saja. Kursornya kita arahkan terus kita klik kanan. Nah, otomatis akan
tampilan ini untuk mengganti nama. Kita ganti V1, kok V12, kok V11. Nah, V1 kita klik OK. Nah, otomatis sudah terganti ya, daripada kalian bingung ya. Kemudian kita ganti juga ini untuk V2. Oke, terus kita klik OK. Nah, oke, lanjut untuk mengisi yang V2 nya. Kayak tadi kita kursornya arahkan ke sumber tegangannya itu, terus kita klik kanan, sudah ada muncul voltage source, kita klik advance untuk mengisi kayak amplitude, frekuensi, periode sama sudut fasanya. Nah, untuk V2 nya itu amplitudenya bernilai 12. Nah, kita isi 12. Terus frekuensinya juga kan masih omega T kan tadi. Dan inti kita tadi kan kita misalkan 10 Hz, kita samain aja ke V1 nya. Terus untuk T delay itu kan periode. Nah, periodenya kan sama juga, berarti otomatis kalau frekuensinya sama, otomatis periodenya, nilai periodenya mesti sama. Jadi nilainya 0,1. Terus untuk sudut fasenya V2 itu bernilai -10. Kita isikan -10. Terus kita klik OK. Kemudian untuk nilai resistornya itu sama ya, untuk R1 dan R2 bernilai 1K atau 1000 ohm. Terus kita klik OK. Yang R2 nya kita isi 1K juga atau 1000 ohm. Kita klik OK. Kemudian kita pencet untuk tombol run ini, dan dia akan muncul kayak stop timing. Ini kita setting ke nilai configure, muncul tampilan configure analisis ya. Nah, untuk stop time nya kita isi 1 aja biar nggak terlalu cepat. Dan ini untuk kayak mempercepat jalannya sinyalnya nanti. Terus kita klik OK. Terus setelah ini kan muncul kayak diagram sinyal nih. Nah, untuk menampilkan sinyalnya teman-teman, kita klik pada kayak kan ada V1 sama V2. Nah, kita klik V1 untuk menampilkan sinyal yang V1. Nah, terus untuk menampilkan sinyal V2 kita klik bagian V2 juga. Nah, di sini sudah ditampilkan sinyal V1 sama V2. Kemudian lanjut saja untuk ke contoh soal nomor 2. Kita buat sketch lagi, new schematic ini. Kita klik ini, kita zoom in. Nah, terus kita kayak tadi kita pasang tegangannya. Kan tegangan yang contoh 2 tuh kan VT sama dengan 5 sin 4 PT sama min 60. Nah, jadi ini kita pasang satu aja. Kemudian kita kayak tadi komponen-komponen yang diberikan kita pasang kayak resistor sama groundnya kan. Dibutuhkan cuma tegangan, resistor sama ground. Kemudian kita sambungkan dari ground ke resistor, resistor ke tegangannya. Ini masih kurang. Kemudian kita sambungkan dari ground, kita klik kiri untuk menyambungkan ini, menggunakan klik lagi, kita sambungkan ke pin resistor 1. Kemudian dari pin resistor yang seberangnya kita klik pinnya, pada pinnya kita klik kiri, sambungan ke sumber tegangan yang plus. Terus untuk yang sumber tegangan yang minus kita sambungkan ke ground juga. Oke, kemudian kita klik pada V1 ini, klik kanan untuk mengisi nilai amplitude, frekuensi dan lain-lain itu. Terus kita klik advance, klik sini juga. Terus itu amplitudenya kan bernilai 5, kita isi 5. Terus frekuensinya kan udah 4pi, jadi frekuensinya udah omeganya kan udah ada. Jadi kan frekuensinya tadi udah dijelasin juga kan, bernilai 2 Hz. Terus untuk T delay-nya bernilai 0,5 dan sudut fasanya bernilai -60. Terus kita klik OK. Kemudian kita masukkan nilai resistornya juga. Nilai resistornya itu sama
1000 ohm atau 1K. Kemudian kita klik run lagi, muncul konfigurasi analisis, kita isi satu lagi agar tidak terlalu cepat, jadi masih bisa terbaca sinyalnya. Nah, habis itu kan ini yang contoh soal 1. Nah, ini bagian untuk diagram untuk contoh soal 2. Nah, setelah itu kita klik yang contoh soal 2 ini, kita klik pada V1-nya. Nah, di sini muncul sinyalnya ya. Nah, berdasarkan contoh 1 itu kan tadi yang ditanya yang mendahului mana dulu nih, V1 atau V2. Nah, di sini bisa kita lihat yang mendahului itu sinyal V1 ya teman-teman, bisa dilihat sendiri sinyal V1 lebih dulu dari sinyal V2. Nah, untuk simulasi dari contoh soal nomor 2 itu kayak gini teman-teman, bisa dilihat. Oke, itu merupakan simulasi dari contoh soal tadi berdasarkan persamaannya teman-teman ya. Itu cukup ya. Kalau ada ya pertanyaan bisa jangan ditanyakan ya, itu kayaknya ya berdasarkan presentasi kita tuh harusnya kita berharap kalian tuh bisa memahami presentasi kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.